Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Tuti Alawiyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling belajar dan teman-teman yang saya cintai. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi konsep dasar belajar. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Triseli Sulastri sebagai moderator dari kelompok 2. Tentunya sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang bernama Ulfa Syifa Syahrani dan Widya Yunidarningsi Diningrat. Baik, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Teh Ulfa, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep belajar. Belajar merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Belajar yang disadari atau tidak, sederhana atau kompleks, belajar sendiri dengan bantuan guru, belajar dari buku atau dari media elektronika. Belajar tersebut dapat dipandang dari dua aspek, yaitu dari siswa dan dari guru. Dari segi siswa, belajar dialami sebagai suatu proses, sedangkan dari segi guru tanpa sebagai perilaku belajar tentang suatu hal. Selanjutnya, ciri-ciri belajar menurut Baharudin dan Eva Nur Wahyuni. Yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku tersebut bersifat pengetahuan kognitif, keterampilan, psikomotor, maupun nilai dan sikap afektif. Yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Nara 2010. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal ini biasanya terdapat dalam diri individu itu sendiri. Faktor internal ini berkaitan dengan unsur fisiologis dan psikologis siswa. Unsur fisiologis berupa kondisi fisik secara umum serta kondisi panca indera, sedangkan unsur psikologis berupa minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif. Sedangkan menurut Slameto, faktor inter adalah faktor yang ada dalam diri peserta didik. Di dalam membicarakan faktor inter ini, dibagi menjadi 3, yaitu faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Untuk yang pertama itu ada faktor jasmania, meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh. Dan yang kedua ada faktor psikologis, meliputi intelijensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan intelektual, dan kesiapan. Dan yang ketiga ada faktor kelelahan. Faktor kelelahan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kelelahan jasmani, dan yang kedua, kelelahan rohani. Kelelahan jasmani seperti lemah lunglai, sedangkan kelelahan rohani seperti adanya kelesuan dan kebosanan. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar peserta didik. Faktor eksternal ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ada faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Untuk faktor keluarga, peserta didik akan dipengaruhi dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Di dalam kehidupan keluarga, anak mendapat bimbingan dan rawatan dalam rangka membentuk perwatakan dan kepribadian anak untuk menjadi dirinya
sendiri atau menjadi pribadi yang utuh. Yang kedua ada faktor sekolah. Faktor sekolah ini yang dimana faktor yang dapat mempengaruhi belajar, yaitu mencangkup metode belajar, mengajar, kurikulum, relasi guru, dan peserta didik. Yang ketiga itu faktor masyarakat atau faktor lingkungan, yang dimana siswa berada berpengaruh terhadap semangat dan aktivitas belajarnya. Lingkungan masyarakat ini di mana warganya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, terdapat lembaga-lembaga pendidikan dan sumber belajar yang cukup. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Widya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai karakteristik perubahan hasil belajar. Yang pertama yaitu perubahan intensional. Perubahan intensional adalah perubahan yang terjadi dalam proses belajar berdasarkan pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain kebetulan. Karakteristik ini mengandung konotasi bahwa menyadari akan adanya perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan pandangan tertentu, keterampilan, dan seterusnya. Lalu yang kedua, ada perubahan positif aktif. Perubahan ini terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yakni diperolehnya sesuatu yang baru, yang lebih baik dari apa yang telah ada sebelumnya. Lalu yang ketiga, ada perubahan efektif fungsional. Perubahan ini adalah perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna. Artinya, perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Lalu, yang keempat ada manifestasi perilaku hasil belajar. Menurut Muhyiddin Syah, manifestasi adalah perwujudan perilaku hasil belajar. Biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan seperti berikut. Pertama itu perubahan kebiasaan, lalu perubahan keterampilan, perubahan pengamatan, perubahan berpikir asosiatif dan daya ingat, perubahan berpikir rasional dan kritis, perubahan sikap, perubahan inhibisi, perubahan apresiasi, dan perubahan tingkah laku afektif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Triseli Sulastri sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.